Cuy, It was at this moment that he knew. He fucked up. itu netizen udah pada nunggu. Biar aja lah. Satu kata kedokteran ya, tangguh. Sibuk. Kuat. Tangguh. Komplit. Mahasiswa kedokteran tuh harus komplit. Komplit dalam artian bukan cuma sekadar pintar, tapi juga punya kemampuan soft skill, hard skill yang baik gitu loh. Karena mahasiswa kedokteran itu dalam menempuh pendidikannya itu nggak mudah. Menguras waktu, menguras biaya, menguras fisik, dan menguras emosional dari mahasiswa tersebut. Mereka juga kuat, mentalnya kuat. Mereka kuat ketika nanti kedepannya mungkin akan menghadapi tekanan-tekanan. Karena sendiri kalau di kedokteran itu pelajarannya banyak. Ada ujian blok setiap bulannya, ada tutorial, ada organisasi juga, terus sempatin penelitian. Jadi memang sibuk gitu untuk ngatur-ngatur waktunya. Masa studinya, yang pasti kedokteran itu masa studinya paling lama dibanding jurusan-jurusan lain. Yang kedua, itu pastinya biayanya mahal. Itu bukan mitos ya. Saya ingin mengabdi sambil beribadah. Terkadang cuma melihat senyuman seseorang karena usaha kita itu membuat hati kita tuh merasa senang aja. Jadi saya itu ingin menjadi dokter karena saya ingin mengabdi. Karena apa? Karena sejauh ini pun saya berdiri sebagai mahasiswa kedokteran ditopang oleh pemerintah sebagai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Setelah tamat nanti ingin mengabdi kepada negara, menyehatkan seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan. Terutama Provinsi Jambi lah skalanya. Awalnya kalau pengen jadi dokter itu ya cita-cita semua orang lah. Ya makin kesini ya rupanya dokter itu ya keren gitu Bang, bisa bantu orang yang sakit jadi sembuh. Jadi ya kepuasan sendiri. Sebenarnya awal pertama kali saya nggak mau jadi dokter sebenarnya. Jujur ini karena dorongan orang tua. Saya nggak suka ngitung. Itu alasan paling jujur ya. Saya sih lebih suka hitung-hitungan. Lebih suka pelajaran-pelajaran yang nggak ngapal deh. Karena dulu menurut saya ngapal itu rumit. Cuman ketika saya jalanin, lama-kelamaan rasa suka ke dokter tuh muncul gitu loh. Saya ngerasa keberadaan saya di lingkungan sekitar saya, baik itu keluarga, saudara-saudara saya, sekitar rumah saya, bahkan teman-teman tongkrongan saya, ilmu yang saya pelajari itu bermanfaat, nggak cuman sekedar sebatas titel. Menurut saya sejauh ini ya, setelah saya jalani, hal tersulit itu ketika kita lagi merasa lelah dalam melakukan pendidikan dan menjalani pendidikan. Untuk jadi dokter tuh capek, saya akuin. Capek, lebih capek daripada saya latihan basket saya. Kita itu dituntut untuk bisa tanggung jawab sama diri kita, lingkungan kita, rumah sakit, pasien kita. Saya harus bangun pagi, belum buat tugas malamnya, belum ngerjain laporan pagi kepada pasien, belum jaga malamnya lagi gitu. Nah, materi-materi di kedokteran ini nih banyak banget gitu yang harus dipelajarin. Dan bidang-bidangnya tuh banyak, nggak cuma satu gitu loh. Nahan sabar, melawan ego. Karena di kedokteran tersebut banyak banget rintangannya. Jadi menurut saya untuk menahan sabar dan menahan ego untuk mau belajar itu susah. Pokoknya kita bisa bayangin buku yang tebel itu harus kita hafal kan. Itu gimana naruhnya, sedangkan otak kita tuh ya. Jadi teman-teman harus benar-benar nemuin cara belajar teman-teman supaya bisa mengikuti materi perkuliahan di kedokteran ini. Mungkin yang tersulit tuh dalam mengatur waktu gitu Bang. Jadi harus tahu kapan mau hangout sama kawan, kapan penelitian harus dikerjakan, kapan belajar untuk ujian gitu-gitu. Oke, dokter kaya ya dan arogan. Kalau dari kaya, dokter itu sebenarnya cukup. Menurut saya itu salah, benar-benar salah. Karena sejauh ini pun seorang dokter itu ialah pahlawan tanpa tanda jasa. Apalagi di saat pandemi seperti ini, jasa dokter itu sangat dibutuhkan. Jadi menurut saya stereotip tentang hal tersebut, dokter hanya ingin kaya, dokter merupakan profesi yang sombong, itu justru salah. Kami itu diajarkan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pasien kami nanti. Menurut saya itu nggak benar ya, karena terkadang itu tuh cuma dinilai dari UKT-nya. UKT-nya kan harganya lebih mahal ketimbang jurusan yang lain. Hal itu menjadi patokan bagi orang lain bahwa menjadi seorang dokter itu, mahasiswa kedokteran itu adalah orang yang kaya-kaya saja. Kalau menurut pendapatku nggak benar sih Bang ya. Sebenarnya profesi dokter
ini kan maksudnya tujuan utamanya kan bukan malah untuk cari uang kan, malah untuk membantu sesama gitu kan. Jadi stop stigma negatif lah ke dokter-dokter gitu. Ini nih poin yang penting banget. Jujur, sebelum saya masuk ke dunia kedokteran, saya berpikiran seperti itu. Cukup naik haji, cukup beli rumah, cukup beli kendaraan. Ada yang dosen bilang kayak gitu. Di situ termotivasi lah ya kita untuk jadi dokter kan. Tapi sebenarnya stigma masyarakat yang bilang dokter harus kaya itu salah menurut saya. Enggak semua dokter itu kaya. Terus pas koas nih jalanin ke real dokter umum ya, ternyata tidak se-wow itu. Kaya tapi untuk spesialis kali ya. Terus dokter itu sombong. Itu tergantung individu juga, karena terkadang menjadi seorang dokter itu ada beberapa yang ingin fashionable gitu, jadi terkesannya seperti seorang yang angkuh, padahal enggak, itu tergantung dari individunya juga. Kalau dari dasarnya kita tuh diajarkan untuk tidak sombong, terutama untuk dokter, karena kita akan berkomunikasi dengan pasien, membuat gimana pasien merasa nyaman sama kita, otomatis kita nggak boleh sombong dong. Mungkin yang dilihat oleh masyarakat ketika seseorang dokter bertugas, karena kita ditanamkan prinsip kepada pasien itu adalah empati, bukan simpati. Sedangkan pasien itu menginginkan kita untuk bisa bersifat simpati, lebih care kepada dia secara lebih dalam. Kalau dokter bikin YouTube, lebih baik sih banyak tentang bagaimana dia di meja operasi. Saya seperti melihat di drama-drama Korea, itu melihat dokter yang ngebedah-bedah itu menurut saya itu keren banget. Gambarannya mungkin seperti memberikan edukasi, kayak Kalian Heist itu kan kayak ngasih tahu tentang bagaimana kehidupan dia sebagai relawan, itu bagus banget. Jadi biar mengedukasi masyarakat tadi supaya stereotip mereka itu nggak memandang dokter itu sebagai dokter yang terkesan sombong ataupun justru mungkin dokter yang terkesan hanya mencari kekayaan. Jadi seperti dokter on YouTube itu justru membuat dokter itu jadi lebih masyarakat. Jadi dokter itu bukan profesi yang hype. Kalau saya sendiri mikirnya sih lebih pengen yang simple gitu loh. Jadi contoh konsepnya itu membahas tentang kesehatan di wilayah tongkrongan aja deh gitu nah. Contohnya aja rokok contohnya, ataupun juga sains tentang narkoba. Itu kan simple gitu loh dan dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Harusnya ya mahasiswa kedokteran ya channelnya tentang kesehatan. Tapi kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan dia mau mengungkap hal lain sih. Misalnya dia hobi bernyanyi, konten nyanyi, nggak masalah. Kan yang namanya YouTube, kontennya bebas, isi apa aja kan. Boleh dia mengambil konten di bidang sendiri, nggak masalah juga dia membuat konten di luar bidangnya. Itu menurut saya sih free-free aja, bebas aja mau gimana kontennya. Akan lebih bermanfaat jika itu mengandung konten kesehatan sesuai dengan bidangnya. Pertama tuh yang mengedukasi, edukasi ke masyarakat luas gitu. Mungkin ada hoax-hoax gitu diluruskan, hoax-hoax masalah kesehatan. Penyampaiannya itu jangan yang serius gitu. Mungkin kayak lebih seru, lebih have fun gitu kan, lebih bahasanya juga bahasa yang mudah gitu, asik gitu, sambil belajar, sambil tahu juga kan maksudnya kebenaran dari hoax-hoax yang beredar, kayak Q&A gitu kan, terus kayak 1 hari bersama dokter gitu, jadi dibuat kayak vlog kayak mana kehidupan dokter itu selama sehari kayak gitu, kayaknya seru lah. 9. 10 dong, karena channel-channel yang berlandaskan kedokteran tuh pasti bakal ngasih edukasi, banyak ilmu buat masyarakat, mungkin banyak ngasih tips-tips kesehatan. Itu justru menurut saya channel-channel seperti itu lebih bermanfaat. 10 dong, karena dalam operasi sendiri itu kan ke manusia makhluk hidup. Jadi menurut saya itu suatu hal yang sangat menantang dan keren. 10,1 kayaknya. Agak lebih ya Pak ya. Kedokteran, oh kok kedokteran 10. Gimana? Masih tertarik menjadi dokter? Alah, sok serius sih Sadat. Udahlah, see you next time aja lah.